Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan hujan musim gugur dan hujan musim semi yang membuat kita menikmati hasil panen yang berlimpah-limpah. Mari kita berdoa untuk membuka renungan ini. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah kami selesaikan pada hari ini. Kami telah memberikan yang terbaik untuk menjalani hari ini, dan kami percaya Engkau menyertai segala sesuatu yang kami lakukan dan membuat kami berhasil dan beruntung sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengingat saudara-saudara kami yang terkasih di dalam doa kami, dan kami mau berdoa bagi yang sedang sakit dan menderita. Kiranya Engkau Allah Sang Penyembuh menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit dan menderita, baik secara fisik maupun rohani. Kiranya Engkau memberikan pemulihan bagi tubuh, jiwa, dan roh. Biarlah semua orang diberkati dengan kesehatan yang sempurna. Malam ini sebelum kami tidur, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami telah menyiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat Alkitab untuk renungan ini diambil dari Nehemia 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Saudara yang terkasih, bisa dikatakan semua orang ingin sukses dalam hidupnya. Dan jika saudara suka membaca buku-buku tentang kesuksesan, saudara bisa menemukan bahwa setiap prinsip keberhasilan sejati dalam buku-buku tersebut bisa ditemukan di dalam Alkitab. Dunia mengira telah menemukan rahasia kesuksesan, tetapi sebenarnya Allah adalah pencipta semua kesuksesan, dan firman Allah telah menyajikan prinsip-prinsip sukses bagi kehidupan manusia selama ribuan tahun. Sebagai contoh, buku kesuksesan menyatakan secara garis besar bahwa dasar dari kesuksesan adalah percaya bahwa dirinya bisa sukses. Sedangkan dalam Alkitab, salah satu prinsip yang mendasari kemakmuran adalah iman. Pertanyaannya adalah, iman kepada apa atau kepada siapa? Jika kita menaruh keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan untuk kecerdasan diri sendiri, maka fondasi kita hanya sekuat diri kita, dan tidak peduli berapa kuat pun diri kita tidak maha kuasa atau maha tahu. Akan tetapi, jika kita menaruh iman kita kepada Allah, maka pondasi kita sekuat Allah yang maha kuasa dan maha tahu. Tuhan ingin kita sukses. Dia ingin kita berhasil dan siap membantu kita untuk berhasil melampaui impian terbesar kita. Alih-alih menggunakan kata sukses, Alkitab menggunakan kata makmur. Menjadi makmur dalam semua yang kita lakukan berarti berhasil dalam semua yang kita lakukan. Menjadi makmur berarti sukses. Kapanpun kita membaca tentang Allah yang memakmurkan umatnya, kita bisa yakin bahwa Allah sedang membantu umatnya untuk berhasil dalam segala hal. Dalam ayat Alkitab yang kita baca di awal renungan, Nehemia menulis bahwa Allah yang membuat dia dan bangsa Israel sukses. Nehemia adalah seorang pria di dalam Alkitab yang merupakan hamba raja, dan ketika dia mendengar berita bahwa tembok dan gerbang Yerusalem hancur, ia berpuasa dan berdoa tentang situasinya. Ketika raja melihat kesedihan Nehemia, Raja menawarkan untuk memberi Nehemia semua yang dia butuhkan untuk pergi ke Yerusalem dan melakukan perbaikan. Namun, begitu Nehemia sampai di Yerusalem, dia menghadapi tantangan dari mereka yang tidak ingin dia berhasil dalam tugas di hadapannya.
Nehemia meletakkan imannya kepada Allah dan Allah membuatnya sukses dalam tugasnya. Saudara terkasih, ada beberapa langkah untuk berhasil atau sukses dengan cara Allah, yaitu langkah yang pertama, menemukan karunia-karunia unik kita. Allah telah melengkapi kita dengan satu atau lebih bakat dan kemampuan alami. Alasannya adalah agar kita memakai semua itu sebaik mungkin dan menghasilkan pekerjaan berkualitas yang memiliki potensi untuk upah duniawi dan upah kekal. Jika kita tidak tahu karunia-karunia apa yang telah Allah berikan untuk kita pakai, pelajarilah kehidupan dan kemampuan kita. Atau bisa juga kita mengikuti tes bakat atau tes karunia rohani. Intinya, temukanlah apa yang Allah telah berikan di dalam diri kita. Langkah yang kedua, mengembangkan karunia-karunia kita. Bakat, kemampuan, dan karunia rohani kita harus dikembangkan melalui latihan, penerapan, dan penggunaan. Semakin kita memakai karunia kita, maka kita akan semakin baik dalam hal itu. Langkah yang ketiga, menyerahkan karunia-karunia kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus berfungsi dalam banyak cara untuk membantu kita menjadi sukses saat kita berlatih dan menggunakan karunia-karunia kita. Beberapa cara Roh Kudus untuk membantu kita adalah dengan memperbaharui kekuatan kita, mempertajam indera kita, dan membantu kita melakukan pekerjaan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin dengan cara yang paling efisien. Selain itu, Roh Kudus juga mendorong kita ke arah yang harus kita tuju dan kepada orang-orang yang harus kita sentuh dengan bakat atau karunia kita. Saudara yang terkasih, tidak masalah apakah saudara seorang guru sekolah, ibu rumah tangga, tukang ledeng, tukang kayu, pengacara, dokter, atau pengusaha. Allah ingin kita berhasil dalam tugas-tugas di hadapan kita. Tuhan telah memberikan di dalam diri kita bakat serta karunia yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan kita dengan sangat baik, konsisten, dan efektif. Selain itu, Allah juga telah memberikan Roh Kudus untuk memastikan bahwa pemakaian bakat dan karunia kita akan berhasil. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan malam ini tentang berhasil dengan cara Allah. Semoga dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini. Berikanlah kami hati yang mengerti bakat dan karunia apa yang telah Engkau berikan bagi kami dan ketaatan untuk memakai semua itu agar hidup kami menjadi sukses. Biarlah Roh Kudus memimpin dan mengarahkan kami ke tempat-tempat yang harus kami tuju dan orang-orang yang harus kami temui. Dan ketika kami sukses dalam hidup kami berikan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon Engkau memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, dilingkupi oleh damai sejahtera dan kasih-Mu, sehingga besok pagi kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang penuh. Malam ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Bapa, kami mohon berkat-berkat-Mu tercurah bagi Indonesia, berkat kemakmuran, berkat damai sejahtera, dan berkat keamanan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.